Ya baik, teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya di Wahyudi. Kali ini kita akan coba pas yang terkait implementasi kurikulum merdeka, karena tak terasa Mas Menteri sudah menggulirkan 15 episode ya, dan yang ke-15 ini terkait kurikulum merdeka. Tak banyak yang paham terkait informasi IKM ini, walaupun sebetulnya secara naskah PowerPoint ataupun informasi webinar, YouTube, simulasi dan informasi yang tertera di website yang kurikulum Kemdikbud itu sudah banyak informasi di situ dan bisa kita akses, kita bisa pelajari bersama. Tetapi tentu saja hal-hal lainnya memang lebih cenderung kita ingin berharap menerima informasi sedetail mungkin, bukan secara konsep saja bahwa kurikulum merdeka ini diinfokan, tetapi lebih kepada bagaimana implementasinya. Karena pada dasarnya kurikulum merdeka ini sebelum menjadi sebuah nama yang dilegal formalkan dalam bentuk keputusan menteri, sebelumnya kita tahu bahwa di tahun 2021 itu ada beberapa sekolah yang sudah menjadi prototipe lah ya, atau pengguna duluan terkait namanya kurikulum prototipe untuk beberapa sekolah penggerak. Nah ini ya, jadi sebetulnya udah merasakan terkait kurikulum merdeka ini, yang sekarang namanya kurikulum merdeka ini adalah teman-teman yang ada di sekolah penggerak yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud terkait seleksi hasil sekolah penggerak. Kalau di Banten sendiri sebetulnya ada 2 kabupaten kota yang sudah masuk ke sasaran, yaitu yang pertama dari Kabupaten Pandeglang, kemudian yang kedua dari Kota Tangerang, dan sudah berjalan ya. Sehingga wajar kita nanti bisa bercerita banyak terkait hal ini. Bagaimana secara konsep, secara teknis maupun secara implementatif di dalam proses pembelajaran kita bisa bertanya, khususnya teman-teman yang ada. Nah, tapi tidak salah juga kalau kita coba bedah, kemudian coba kita pelajari bersama sehingga menjadi guide untuk pemikiran progres bagaimana memahami kurikulum merdeka itu sendiri. Saya coba memberanikan diri membedah, mempelajari, bertanya, berdiskusi dengan teman-teman, kemudian coba saya buatkan dalam video sehingga bisa bermanfaat kita berdiskusi. Ya, nah ini dia perjalanannya ya. Masih ingatkah teman-teman semua waktu itu bahwa 2 tahun yang lalu, bahkan sekarang mau masuk ke 3, kita masih ingat di tahun 2020 kita sudah dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Di situ Kemdikbudristek langsung melakukan sebuah terobosan melalui Kepala Badan Litbang dan Perbukuan waktu itu pada tahun 2020 terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran untuk kondisi khusus.
kondisi khusus, yaitu pada saat kondisi di mana kita tahu waktu itu kita sedang COVID. Dan disitu memuat dalam konteks beberapa KIKD yang dalam tanda petik disederhanakan. Ya. Disederhanakan. Kemudian beberapa sekolah melakukan itu, diantaranya kita semua yang melakukan. Sehingga dari semua KD yang harus diselesaikan dalam satu semester atau dalam satu tahun itu dipilah-pilah berdasarkan kondisi-kondisi yang memang kita hadapi dalam proses pembelajaran kelas dalam sebuah komunitas. Kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri waktu itu terkait pedoman pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Nah, pada kondisi pada tahun 2020 kita melakukan. Artinya kurikulum 2013 saat itu ya secara utuh sesuai dengan Permendikbud nomor 37 sebagai bentuk pembaruan dari nomor 24 kalau tidak salah ya 2016 itu lebih disederhanakan lagi dengan adanya keputusan menteri, bukan permen ya, Kepmen nomor 2020 tahun 2020 terkait kondisi khusus. Nah, itu memuat bagaimana diantaranya kita mengatur pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak kita, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Nah itu saya sendiri secara pribadi di sekolah melakukan. Saya kira-kira khususnya karena setelah kondisi nyata COVID dengan melakukan pembelajaran daring itu ternyata waktu itu kita semua kaget kan, merasakan kaget sekali. Kemudian beberapa nggak tercapai dalam tanda petik pencapaian secara secara kuantitatif jumlah KD, apalagi secara substantif dan kualitatif proses dari kompetensi anak itu sendiri. Ternyata ini 2020 ternyata menjadi dasar pemikiran bahwa ada pembagian terkait bagaimana sekolah yang melakukan full kurikulum 2013 dengan sekolah yang melakukan penyederhanaan kurikulum atau disebut dengan kondisi khusus. Ini ternyata ada beberapa persentase yang memang dari Kemendikbud itu melakukan analisa terkait sekolah-sekolah yang melakukan kurikulum full 2012 dengan penyederhanaan tadi pada kondisi khusus. Nah, sehingga dua regulasi dasar itu menjadi trigger memunculkan yang namanya kurikulum prototipe waktu itu, tetapi memang hanya digunakan untuk sekolah penggerak. Jadi pemahaman begini, semua sekolah di Indonesia itu menggunakan Ke-13. Kemudian ada beberapa sekolah itu menggunakan penyederhanaan kurikulum dari kondisi khusus tadi. Artinya baru KD disingkat, disederhanakan. Kemudian dari situ pemerintah melakukan kajian dan analisa pemikiran terkait mencoba pemulihan yang namanya dengan kurikulum itu yang hanya digunakan untuk sekolah penggerak tahun 2021 tahun yang lalu. Nah, jadi di setiap sekolah, bayangkan setiap sekolah itu di beberapa sekolah di Indonesia terjadi perbedaan yang terus terang nggak kita sadari bahwa ada yang menggunakan Ke-13 itu dan ada yang menggunakan sekolah itu tadi tahun 2021. Nah, ini terus dikaji dan sebagainya, tapi ternyata pemerintah fokus benar-benar
lembaga Kemendikbud fokus sehingga memunculkan yang namanya kurikulum khusus ya, namanya sekarang langsung tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pelajaran pemulihan pelajaran. Jadi 2020, 2021, 2022 ini kemarin kita uji kan penyederhanaan kurikulum 13, kemudian kurikulum penyederhanaan, kurikulum prototipe sampai 2022 sampai 2024 nanti dicoba yang namanya pemulihan pembelajaran dengan penerapan kurikulum merdeka. Nah, ini tulisannya nih ya, tahun 2022 baik namanya khusus, sekarang bukan prototipe lagi, namanya langsung kurikulum merdeka. Nah, itu ya teman perjalanannya, walaupun mungkin lebih dalam kajian dan analisa daripada teman itu, tetapi saya coba membuat peta seperti itu. Nah, saya masih garis miring karena ini memang slide dari teman itu ya. Kita coba kurikulum prototipe yang sekarang menjadi kurikulum merdeka yang dasarnya kan mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, sebetulnya hal-hal ini kan nggak beda jauh lah ya, kalau dulu pun tidak sama, tapi kepada kompetensi, berbasis kompetensi dan sekarang dulu kan bahkan ada yang namanya penguatan pendidikan karakter PPK kan. Dari mulai dari Rena mandi gotong pas ya, kalau saya di MM bilang Pak terus seperti itu, terus nasionalis mandiri bahwa tentu masih terus itu penguatan karakter sub mata pelajaran atau di dalam 3 ranah atau di dalam 3 level, bisa di dalam level tingkat kelas, tingkat sekolah dan tingkat masyarakat. Nah, kurikulum prototipe ini setelah dibedah ternyata lebih kepada 3 hal. Yang pertama adalah soft skill, karakter, akhlak mulia, gotong royong dan sebagainya, melalui 2 proses pembelajaran. Yang pertama pembelajaran secara klasikal di kelas melalui yang namanya intrakurikuler, kemudian melalui pembelajaran kokurikuler berbasis proyek. Nah, itu ya. Kemudian fokus pada materi esensial. Nah, itu dia, karena dasarnya kemarin kan dari kondisi khusus. Jadi materi-materi esensial yang jelas nantinya KD-nya justru akan memangkas KD-KD yang sudah ada sebelumnya. Ini sudah jelas. Kemudian berikutnya adalah fleksibilitas, artinya guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan atau teach at the right level. Ya, perbedaan kemampuan peserta didik, kepribadian, diagnosis dan sebagainya ini lebih berat. Walaupun mungkin secara teknis kita lebih berat ya, bagaimana membaca dan memahami karakteristik peserta didik dalam suatu kelas. Jumlahnya beragam, ada yang 30, 32, 36 dan seterusnya, atau mungkin sekarang masih ada 4. Oke, ini dia. Dengan pemikiran bahwa terjadi sebuah keadaan kondisi khusus memungkinkan beberapa negara kajian terkait learning loss, maka pemerintah melalui Kemendikbud ini membuat sebuah mitigasi learning loss. Ya, mitigasi learning loss, bahwa opsi yang ada di dalam penyelenggaraan pembelajaran dan beberapa kurikulum itu lebih kepada kurikulum yang disederhanakan, yang berfokus kepada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Ini poin utamanya dulu deh. Di kurikulum yang memang disederhanakan, yang lebih fokus pada karakter dan kompetensi dasar. Sebagai jawaban mungkin mitigasi dari learning loss yang ditawarkan oleh
Dan saya pikir memang suatu hal yang bagus ya, karena secara nyata teman-teman tidak bisa menyelesaikan semua KD yang ada dengan KS. Nah, satuan pendidikan diberi 3 pilihan kurikulum waktu itu pada keadaan melalui nomor 2020 tadi. Yang pertama, ini dijelaskan tadi, kondisinya adalah ada yang menggunakan kurikulum secara penuh full, selesailah IKD sesuai dengan tema 37. Selesai semua dalam satu semester, dalam setahun. Yang tadinya misalkan kalau matematik ada 12 KD, sikap dan pengetahuan keterampilan itu diselesaikan dalam setahun. Ternyata hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud sekitar 59,2%. Beberapa sekolah juga naik. Kemudian berikutnya adalah menggunakan kurikulum darurat, artinya dengan surat edaran yang tadi. Kayak kondisi khusus ya, ternyata sebanyak 31,5% sekolah-sekolah melakukan kurikulum darurat. Banyak istilah ya, kurikulum darurat. Oke lah, artinya pada kondisi khusus tadi ya. Kemudian ada juga yang melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, artinya dari KIKD yang ditawarkan dalam dan keputusan dari Balitbang tadi, ternyata ada sekolah yang secara mandiri menggunakan kurikulum yang dilakukan, diolah dan dibenahi sekitar 8,9%. Variatif ya, dibayangkan dalam waktu yang bersamaan, satu masa, satu keadaan, 3 jenis perlakuan KS dan sebagainya. Bahkan di paling bawah kita lihat ada sekitar 0,4% satuan pendidikan menggunakan kurikulum lain. Di situ ada jelas luar negeri dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ini memberikan sebuah mitigasi beberapa kondisi kita bisa melakukan beragam kurikulum yang dilakukan di sekolah dengan kondisi tentu saja kondisi nyata di setiap satuan pendidikan. Karena pada dasarnya fenomena learning loss ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara dunia juga merasakan penderitaan terkait kejadian yang ada di sekolahnya. Bahkan ada yang penutupan sekolah karena pandemi kan. Nah, upayanya gimana? Tiap negara membuat kebijakan merespon dengan menyesuaikan kebijakan yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Artinya perlu menghantam sebuah solusi dari keadaan yang ada. Nah, jadi muncullah waktu itu rame-rame kita diberikan webinar, diberikan informasi secara online terkait kurikulum prototipe sebagai bentuk opsi tambahan terkait mitigasi learning loss. Ya, sebagai kajian pemulihan pembelajaran dari 2024 sampai 2022 sampai 2020. Maksudnya apa? Pemerintah di sini hadir bisa menjawab mitigasi learning loss tadi atau keadaan tadi. Nah, coba kita lihat timeline-nya atau semacam pembagian waktu. Kita lihat di sini ada di kurikulum 2013 ini kan dilakukan di sebelum pandemi. Full semua sekolah melakukan itu. Ya, jangan menggunakan kurikulum 2013 atau mungkin kalau yang SPK beda lagi ya. Jadi kita bicarakan kurikulum 2013 secara utuh dan semua sekolah.
Kemudian di tahun 2020-2021 itu muncul, karena kita lagi COVID waktu itu di awal 2019 akhir kita COVID, dan 2020 langsung itu melakukan yang namanya kurikulum 13 dan kurikulum darurat, atau istilahnya kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah ini, tapi ternyata dengan dasar penyederhanaan kurikulum tadi, pemerintah di 2021-2022 itu menawarkan lagi tambahan berikutnya. Tidak hanya kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum disederhanakan, tetapi adalah kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak untuk tingkat SD, SMP, SMA, ya. Sedangkan kurikulum prototipe untuk tingkat SMK namanya adalah SMK-PK atau SMK Pusat Keunggulan. Nah itu 2021-2022 itu ya. Jadi ini garis-garisnya nih, tahapan-tahapan ini. Baru di tahun 2022 ini melalui keputusan Mendikbudristek tadi, ya, langsung untuk masa pemulihan namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka. Tetapi ini pun masih opsional. Ada berapa? Ada 3 opsionalnya. Pertama adalah silakan menggunakan kurikulum 2013. Oke. Kemudian silakan gunakan kurikulum darurat atau tadi yang dibilang kurikulum penyederhanaan kurikulum. Dan berikutnya adalah silakan gunakan kurikulum prototipe atau sekarang sudah ditetapkan menjadi kurikulum merdeka untuk semua satuan pendidikan melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur SP dan PK, sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan. Nah, itu masih terus berjalan, seleksi terus ikut dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jalur pertama. Kemudian jalur kedua adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sekarang dibuka di tahun 2022 sampai 30 April. Silakan sekolah-sekolah yang tidak masuk ke dalam sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan boleh mendaftarkan diri untuk bisa ikut serta di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023. Nah, jadi kurikulum merdeka ini yang dulunya prototipe tadi, itu sekarang sekali lagi tidak hanya untuk sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan, tetapi ada jalur satu lagi yang namanya jalur mandiri, yaitu apa? Daftar sendiri langsung, tidak ada tes-tesan, tidak ada seleksi-seleksian terkait simulasi mengajar, kemudian wawancara isi yang terjadi di sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan. Bapak Ibu kepala sekolah cukup langsung daftar saja di jalur mandiri dengan menggunakan akun PKB-nya untuk kepala sekolah. Nah, baru nanti di tahun 2024 pemerintah melalui Kemendikbud akan menentukan kebijakan terkait kurikulum nasional yang akan diberlakukan. Apakah kurikulum merdeka ini akan menjadi sebuah kurikulum yang dinasionalkan dan berlaku untuk semua langsung, atau justru ada evaluasi lain? Kita tidak pernah tahu. Nah, ini dia teman-teman semua yang masih belum memahami bagaimana perubahan waktu ke waktu yang diberikan oleh Mas Budi. Semoga informasi awal ini menjadi trigger ya untuk bisa nanti teman-teman menggali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kita bedah bersama terkait kurikulum merdeka ini. Ya, seperti yang saya bilang,
Jalur pertama adalah jalur sekolah penggerak atau jalur sekolah pusat keunggulan, yaitu seleksi. Yang kedua, menggunakan jalur mandiri. Silakan, masih ada waktu sampai 30 April 2022. Langsung klik kurikulum.kemdikbud.go.id. Bagaimana cara mendaftarnya? Akan saya kupas di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Karena kalau dilanjut sekarang ini terlalu lama, kita akan lanjut video berikutnya di seri kedua terkait cara mendaftar jalur mandiri. Terima kasih. Jumpa lagi di